Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Pip Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan web talk online kita, di mana kita akan coba terintegrasi dengan payment gateway. Nah, jadi saya akan coba untuk menggunakan salah satu payment gateway yang mungkin di Indonesia udah sering dipakai ya, yaitu adalah Midtrans ya. Ini kebetulan merupakan salah satu produk dari Gotoh Financial yang bisa kita manfaatkan untuk belajar bagaimana mengkoneksikan website kita supaya terkoneksi dengan payment gateway ya. Nah, jadi payment gateway itu sendiri fungsinya ya adalah untuk pembayaran. Ya biasanya kan kalau misalnya kita bayar itu bisa bayar pakai berbagai macam bank gitu ya. Terus juga misalnya pakai GoPay, pakai OVO dan lain-lain ya, atau juga mungkin bisa bayar lewat merchant seperti di Alfamart, Indomart gitu ya. Nah, itu kan kalau kita mau terkoneksi dengan sistem payment mereka, itu nggak bisa secara langsung ya, apalagi misalnya dengan bank. Itu tentu banyak sekali hal-hal atau persyaratan yang harus kita penuhi. Nah, salah satu solusi supaya kita bisa untuk terkoneksi dengan pembayaran tersebut, maka kita bisa menggunakan payment gateway ya. Salah satunya adalah Midtrans ini. Nah, kita akan coba untuk baca di dalam panduannya ya. Di sini ada untuk developer. Nah, kalau kita lihat di sini ada berbagai macam yang bisa dipakai ya. Yang paling cocok ya, payment untuk web dan app. Tentunya di sini banyak banget. Ada juga payment link gitu ya. Jadi tanpa kode, tanpa ngoding gitu ya, nanti bisa dibikin sebetulnya. Cuman kan kita akan gunakan sistem talk online gitu. Jadinya kita pakai yang payment for web app gitu ya. Di sini kalau kita baca di documentation-nya, dia punya dua mode, yaitu adalah mode sandbox ya, dan juga mode production ya. Kalau production ini kita harus real beneran bayar gitu. Tapi kalau mode sandbox itu gratis ya, jadi kita bisa pakai untuk testing dulu gitu ya. Oke. Maksudnya bayar adalah ketika kita ngeklik button bayar misalnya di web kita, itu beneran kita harus bayar gitu ya. Bayangkan harus bayar 1,9 gitu ya. Nah, kita akan coba untuk gunakan yang testing. Jadi kalau testing itu bisa langsung ke bypass gitu. Nah, gimana caranya? Kalau kita baca di sini ya, integration yang paling awal adalah membuat akun. Ya, jadi sign up untuk akun Midtrans-nya, kemudian retrieve API key ya, atau ngambil data API key-nya ya. Jadi mungkin langkah pertama kita sign up dulu ya, atau daftar dulu. Jadi kita masuk create account. Di bagian atas ini ada create account. Nah, silakan teman-teman untuk isi seluruh data yang dibutuhkan di sini ya. Dan nanti kalau bagian business legality, teman-teman tinggal pilih aja yang I am online or offline business owner and my business has no business entity gitu ya. Jadi teman-teman adalah sebuah PT gitu. Nah, silakan. Kalau kita belum punya PT, yang pilihan kedua. Nah, kalau sudah nanti akan masuk ke email katanya ya. Silakan cek di inbox emailnya untuk confirmation link yang bisa kita pakai buat mengaktifkan akun kita ya. Kalau sudah diklik dari emailnya, itu ada konfirmasi bahwa sudah sukses ya. Silakan masuk menggunakan akun email dan password yang sudah dibuat. Nah, kemudian setelah itu kita perlu melakukan business registration. Nah, jadi kita bikin dulu untuk business registration-nya ya. Ini silakan pilih aja mau starter pack atau plus pembayaran kartu ya. Ini tapi harus nunggu 7 sampai 10 hari ya. Nah, kita pakai yang starter pack aja ya supaya cepat untuk si pembayarannya ya. Ini harusnya nanti bisa juga diubah ya. Nggak bisa untuk menerima pembayaran kartu. Cara seperti ini aja dulu. Nah, cuman kita harus foto dan scan KTP ya. Jadi silahkan dimasukkan dulu KTP-nya. Ini biasanya ya untuk menjaga keamanan ya. Silahkan dimasukkan aja. Kalau sudah klik lanjut, kemudian nanti diminta untuk memasukkan informasi bisnisnya ya. Silahkan masukkan alamatnya ya. Kalau ditanya apakah punya website, ya ini bisa dijawab tidak punya gitu ya.
atau mau diisi juga dengan punya tapi dalam pengembangan, silakan masukkan aja yang dipakai untuk menyimpan website teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada informasi bank ya yang harus teman-teman masukkan, digunakan katanya untuk pencairan dana pada akun ini gitu. Jadi silakan dimasukkan aja kalau misalnya ada pembayaran yang masuk dan pengen kita tarik pembayarannya ya. Silakan nanti sampai klik selanjutnya, terus nanti ada keterangannya di sini syarat dan ketentuan bahwa katanya dengan mengaktifasi maka tiap transaksi nantinya itu ada biayanya ya. Cuman kalau sandbox mode itu gratis. Jadi nanti kalau misalnya ada pembayaran masuk ya bank katanya dipotong 4.000, kalau GoPay 2% dan kalau pakai QRIS itu 0,7% ya. Oke, kita coba ajukan. Nah, ini sudah aktif ya. Jadi sudah bisa digunakan. Tung ya. Tinggal ke dashboard. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah pindah ke mode environment sandbox. Jadi setelah tadi kita mendaftar, ini ada di mode production, maka kita pindahin ke sandbox. Kemudian masuk ke bagian settingnya, ada di sebelah kiri, terus masuk ke access key. Nah, inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk terintegrasi dengan Midtrans-nya. Sekarang kita masuk lagi ke bagian dokumentasi Midtrans-nya, di mana kalau kita lihat di sini ya, setelah kita sign up dan retrieve API keys, maka langkah berikutnya adalah kita akan menyiapkan untuk bagian backend-nya dulu. Jadi nanti backend akan terhubung dengan Midtrans API. Kurang lebih seperti ini untuk sequence diagramnya. Ketika customer melakukan initiate payment di front end, maka front end akan mengirimkan request ke back end, kemudian back end akan merequest ke Midtrans API dan nanti dari Midtrans API akan mengirimkan token dan redirect URL. Yang kemudian token tersebut kita alurkan ke front end. Nanti dari front end itu akan menampilkan snap payment-nya. Dan terakhir nanti complete transaction. Setelah complete nanti mau ngapain ya? Ada callback-nya, jadi kita bisa lakukan itu. Kita akan coba untuk persiapkan dulu. Yang perlu disiapkan apa aja, yaitu adalah server key, yang mana kita bisa pakai dari API keys, dari API access keys gitu ya. Kemudian ada order ID-nya nanti, dan juga gross amount. Nah, di sini API yang bisa dipakai adalah ini ya, endpoint-nya. Is app.sandbox.midtrans.com/snap/v1/transaction. Cara pakainya gimana? Cara pakainya ada di sini. Ya, jadi kalau mau pakai Node.js misalnya, ya kita di sini kan menggunakan Next.js ya. Ini sama saja. Ya kita bisa install kliennya, yaitu adalah menggunakan Midtrans client. Kalau sukses nanti akan mengirimkan token seperti ini dan juga redirect URL-nya ya. Sekarang kita masuk ke codingan kita. Kita coba install terlebih dahulu package-nya. Digunakan npmi Midtrans client. Oke ya, sepertinya sudah berhasil terinstall. Kita jalanin lagi pm run dev dan kita masuk ke bagian API. Jadi di dalam pages API kita akan bikin transaction di sini ya. Kemudian kita akan bikin file text.ts. Jadi di sini mungkin saya import Midtrans client from Midtrans client ya. Kemudian ini karena dia belum punya untuk TypeScript, maka mungkin kita perlu declare ya. Ini kita simpan aja di dalam src dulu. File namanya Midtrans client.d.ts. Kemudian di dalamnya saya akan declare modul ikuti dengan nama package-nya, yaitu adalah Midtrans client. Seperti ini, harusnya udah nggak ada merah ya. Kalau ini misalnya saya coba masukkan ke types, bisa nggak? Oke, bisa ya. Jadi kita taruh aja di dalam types-nya ya. Yang penting ada gitu ya.
Oke, kemudian kita akan coba baca lagi. Kalau kita lihat di sini ya, ini adalah untuk men-initiate mid-trans client-nya ya. Jadi untuk membuat Snap API instance-nya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat is production, kalau mau pakai sandbox berarti dibikin jadi false dan tambahkan server key-nya. Nah, server key itu adanya di sini. Jadi kita bisa ambil ini. Jadi kita masuk ke env. Kita siapkan mungkin next public mid-trans client key dan juga next public mid-trans server key. Siapa tahu butuh merchant ID-nya ya. Kita nanti simpan juga. Seperti ini, jadi sudah tersimpan semuanya. Kita balik lagi sekarang ke transaction. Ini sebetulnya mungkin saya mau coba ubah sedikit ya. Jadi saya nggak akan bikin di dalam API-nya untuk bagian transaction-nya, tapi kita lebih baik simpan di library aja. Jadi kita akan bikin di sini midtran. Nah, di dalam midtran saya akan bikin init aja ya. Init.ts. Kita lihat di dalam documentation-nya yang kita butuhkan adalah ada snap ya, ini untuk instance-nya. Kemudian ada create transaction dan juga parameter. Nah, parameter ini nanti mungkin saya bisa ambil dari front end dan juga dari database ya. Cuman kita ambil dulu yang ini. Jadi kita samain aja, mungkin pakai let snap sama dengan new mid-trans client dot map. Nah, ini kemudian is production itu false, kita butuh server key. Nah, server key ini kita ambil dari process.env.next public mid-trans server key atau kosong. Nanti kalau kosong harusnya nggak akan bisa jalan. Ini tinggal di export default snap. Ini mungkin bisa juga nggak pakai let tapi pakai const saja. Lalu saya mau bikin satu lagi yaitu adalah transaction di .ts. Kita akan import snap dari init, kemudian kita akan bikin kayak gini, snap.create transaction. Dia butuh parameters nantinya ya. Jadi mungkin saya akan bikin dia ke dalam const aja. Jadinya kayak gini, const create transaction dan asynchronous params ya. Mungkin kita berikan any aja dulu. Terus kita masukin ini snapnya. Ini salah, oke. Nah, kayak gini. Di sini kita masukkan paramsnya. Lalu then resultnya. Dan di sini transaction. Saya return. Kalau kita bisa pakai callback juga sebetulnya ya. Kayak callback aja. Function. Kita akan callback transactionnya. Transaction ini isinya ada dua. Kalau kita baca di documentationnya. Itu ada token dan redirect URL. Ini mungkin saya mau kasih aja kayak gini. Kan, string, dan juga redirect URL kayak gini untuk functionnya. Ini tinggal di export default create transaction. Ya. Sebetulnya ini mungkin saja nanti banyak gitu ya. Cuman sementara kita simpan satu aja dulu kayak gini. Nah, baru di API-nya kita pakai ya. Nah, ini saya akan ambil dari out ya. Ini sebagai template aja gitu ya. Kita coba masukkan ini ya. Jadi kita akan touch ke sini ya. If rec.method sama dengan post, kita mau ngapain ya. Nah, di sini respon API success kita masukin dulu aja. Kemudian di sini saya mau coba log rec.body. Nah, ini saya akan coba gunakan salah satu extension di dalam VS Code namanya Thunder Client. Misalkan kalau teman-teman mau coba pakai ya, saya akan bikin new request Thunder Client. Saya arahkan ke URL dari app-nya, yaitu ada di localhost 3000/API/transaction. Metodenya post.
Kita jalankan servernya npm run. Nah, kita akan coba kirimkan ini lewat body. Ini kita bisa pakai JSON. Yang dikirimkan apa? Kalau kita buka di database, di dalam Firebase-nya, kita masuk ke user. Kalau kita lihat di dalam cart itu kan ada quantity, size, kemudian juga mungkin ada data-data produknya. Ini mungkin kita bisa masukkan ke dalam transaction nantinya. Jadi kartnya langsung in, baru nanti transactionnya kita generate ya. Tapi sebelum nge-generate itu saya mau coba untuk kehubung dulu dengan si API-nya ya. Jadi mungkin nanti kita akan bikin field baru yaitu adalah berupa transaction di sini yang nantinya akan berisi data-data cart ini dengan hal dan juga token dari generate Midtrans-nya. Itu sepertinya di video berikutnya. Jadi di video kali ini kita akan coba fokus ke Midtrans-nya dulu. Kita balik lagi ke API-nya. Kita akan coba touch di sini. Yaitu adalah panggil create transaction. Create transaction port dari @lib midtrans transaction. Kemudian kalau kita lihat dia butuh 2 buah params, yaitu parameternya ini nanti berupa objek, kemudian ada callback. Callback ini ya tentunya function ya, yang mengembalikan nilai di sini ya kan aja transaction. Transaction ini tadi dia dapat token, string dan juga redirect URL. Nah ini sekarang kita akan coba untuk console.log transaction-nya dulu. Dan di sini kalau kita lihat parameters yang dikirimkan itu nantinya ada berupa transaction detail, ada order ID-nya, terus ada gross amount, lalu ada detail customer. Kita akan coba untuk bikin, tambahin dulu di sini. Itu adalah apa? Transaction details, ada order ID. Kita coba dulu aja kayak S123 gitu ya. Ini harusnya unik ya, tapi nanti kita coba. Lalu ada gross amount 200.000 misalnya. Lalu kita akan customer details. Kalau credit card ini nggak perlu. Jadi kita bikin di sini. Kita pakai first name-nya aja ya. Budi. Akan kita tidak menyimpan first name, last name. Ada email dan phone ya. Email dan phone itu ada harusnya. Oke. Nah ini ya. Params, lalu kita masukin ke sini. Kalau saya touch ke sini, ini sudah bisa harusnya. Kita coba. Kita lakukan post. Ini mungkin balikin respon akses. Kalau kita lihat di sini bisa ngembaliin data. Saya bisa in transaction. Coba send. Ini saya mau coba ambil direction-nya. Udah berhasil. Udah berhasil ya. Kita lihat merchant-nya namanya Pipcode Studio. Tadi saya masukinnya Pipcode Studio. Lalu amount-nya 200.000. Sesuai ya. Siapa yang beli? Yang beli adalah Budi. Dengan nomor teleponnya ini. Jadi kita lihat di bagian API-nya. Nah ini. Ada Budi. Phone-nya berapa. Jadi di sini sudah lengkap. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita akan coba untuk pay yang ini. Untuk pay-nya itu kita bisa pakai virtual account, GoPay dan lain sebagainya. Ini udah bisa. Kita cobain. Misalnya pakai BNI. Nah ini ada virtual account number-nya, di copy saja. Lalu kita cari. Ini ada Midtrans Sandbox BNI. Nah ini. Di Midtrans Payment Simulator namanya. Kita akan cari aja di sini mau pakai QRIS, mau pakai virtual account juga ada. Inquire, lalu pay. Sudah successful.
pun transaksinya sudah berubah jadi sukses. Cuman di sini setelah bayar itu adalah kita harus ngirimin nih, mau kemana nih ya. Setelah bayar itu mau kemana, di domainnya, diarahkannya. Oke, nah ini harus dikonfigurasi ya, jadi masuk ke configuration. Cuman di sini harus diperhatikan bahwa ini harus URL yang daftar, jadi harus di hosting dulu. Dan di transactionnya sudah masuk di sini, settlement. Atas nama siapa? Atas nama Budi katanya. Pan. Gitu. Ini ada tanggalnya ya dan lain-lain. Akhirnya pakai apa? Pakai virtual account. Jadi semua sudah jelas tercatat lognya dan kita sudah berhasil untuk menambahkan satu transaksi. Cuman di sini ada order ID nih. Order ID ini yang nantinya kita benerin nih. Mungkin di sini sebenarnya saya bisa generate acak. Jadi mungkin saya akan ambil timestamp. Mungkin saya bisa generate date. Nah, ini saya mau console.log dulu. Console.log generate order. Ini generate order ID. Coba cek dulu kalau saya touch lagi. Ini. Nah, ini sudah ada. Terus saya akan combine. Ini. Mungkin saya mau masuk dalam backtick. Dengan, coba di sini kalau math.random string 11. Jadi ada generated random string. Oke, ini sudah ada paramsnya. Ini sebentar aja. Kalau teman-teman punya logic yang lain silahkan. Kita coba lagi. Create transaction. Jalanin lagi berarti. Oke, kita coba install dulu. Lalu saya coba send lagi. Nah, ya. Sudah ada tokennya beserta dengan redirect URL-nya. Kita coba masuk. Nah, ini sama ya. 100.000 yang beli ya Budi lagi gitu ya. Kalau mau diubah, kita coba ya bikin transaction yang lain. Kita di sini harganya 100.000. Ya Afif. Ini nanti kita ambil juga ya dari data-data user. Jadi dikirimkan mungkin pada mengenerate transaction-nya ya. Jadi emailnya saya ganti, teleponnya biarin aja. Oke, kita coba send lagi. Kita ambil tokennya. Ya. Ini ya, ada 100.000. Ini punyanya Afif. Ya, jadi lebih jelas. Kemudian kita bayar. Berikan lagi. Tinggal di simulate not pay. Ini kalau belum berubah tinggal cek status saja. Langsung ada ya. Kalau kita cek di dashboard Midtrans-nya, kita refresh. Nah, sudah ada juga. ID transaction-nya sudah better. Di data-data ini kita juga akan simpan ke dalam database. Jadi nanti di dalam database itu harusnya sudah ada data. Nah, mungkin itu akan kita lakukan di video-video berikutnya ya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.